Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula wa ba'd. Para pemirsa dimanapun antum berada, sebelumnya puji serta syukur kita kepada Allah atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Tentu nikmat yang paling utama adalah nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, serta orang yang senantiasa mengikuti beliau di atas Al-Quran dan sunnahnya. Kita pada pembahasan kali ini kita akan membahas bab atau bab ibdal dan tashil, ya, melanjutkan pembahasan dari bacaan gharibul Quran. Babnya namanya adalah bab ibdal atau bacaan ibdal dan bacaan tashil. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelumnya pernah dengar ada istilah mad badal. Mad badal itu apa? Ketika ada hamzah, setelahnya ada alif di depannya. Sebenarnya itu adalah hukum mad tabi'i sebenarnya. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu. Amanu di sini ada hamzah, amanu, hamzah yang dipanjangkan itu disebut dengan mad badal, ya. Mad badal. Amanu, ya. Jadi contohnya lagi adalah iman. Artinya ada hamzah, setelahnya adalah huruf-huruf mad, yaitu alif, wawu, ya, ya. Baik, barakallahu fikum, hayakumullah. Para ulama juga menyebutkan ada bab badal, ya, bab badal yang panjangnya lebih dari 2 harakat, ya, lebih dari 2 harakat. Baik, barakallahu fikum. Ada para ulama sebagian menyebutnya dalam bab gharib Al-Quran, bacaan yang gharib, bacaan yang tidak sama. Mungkin nanti studio bisa menampilkan surah Al-Ahqaf, semoga bisa, ya. Baik, di surah Al-Ahqaf di situ ada yang tidak, para ulama menyebutkan ini masuk dalam kategori bab gharibil Quran dan disebut oleh para ulama sebagai ibdal. Nah, di sini dia nggak panjang, ya, nggak panjang ketika wasal, tapi ketika dia mulai di awal, ya, maka dibaca panjang. Contohnya kita mulai, ya, saya baca surah Al-Ahqaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. Perhatikan di bab sini, yang ini yang pembahasannya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syirkun fis samawat. Kemudian setelahnya bagaimana cara bacanya? Ayatnya sudah muncul. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu nih. Nah, cara bacanya adalah itu nih, bukan itu nih. Baik, saya tulis saja, ya. Nah, untuk mempermudah, ya. Barakallahu fikum. Pembahasan kita namanya adalah lanjutan dari bab gharibul Quran, bab ibdal. Yang kedua, babnya adalah bab tashil, ya. Tashil. Kalau bab ibdal, bacaan hamzah menjadi bacaan hamzah, yaitu hamzah ini a, i, u.
menjadi alif dibaca, atau dibaca wawu ya, atau dibaca ya. Dibaca wawu atau ya. Jadi bukan dibaca a, tapi a, u, i. Sebenarnya seharusnya dia dibaca hamzah sukun, a, u, i. Tapi justru ketika berhadapan jadi dibaca apa? Contohnya ya, ibdal itu adalah alladzina amanu, amanu. Nah, kayak gini. Amanu, seharusnya bacaannya adalah amanu. Seharusnya ini amanu, seharusnya ya. Kalau mengikuti kaidah bahasa Arab. Ya. Tapi ini dileburin, dibaca jadi amanu. Amanu, dibaca panjang. Amanu. Makanya dalam bab mad ini disebut dengan mad badal. Nah, mad badal. Cuma pembahasan kita bukan mad badal, tapi ibdal. Nah, ada perbedaan sedikit makna mad badal dan ibdal ya. Maaf. Ada perbedaan, tapi sebenarnya sama saja ininya. Kita hapus ini, ya. Itu bisa dilihat dalam surah Al-Ahqaf tadi itu. Contohnya dalam mad ibdal, mad badal. Nah, dibaca ibdal, ya. Ini nanti tashil ini kita bahas nanti, ya. Contohnya adalah dalam surah Al-Ahqaf tadi, ya. Surah 3 ya kalau salah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syirkun fis samawat. Am lahum syirkun fis samawat. Am lahum syirkun fis samawat. Dalam surah apa? Ya, ayat keempat, afwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Am lahum syirkun fis samawat. Am lahum syirkun fis samawat. Am lahum syirkun fis samawat. Oke. Saya pakai tulisan ini aja ya, Usmani. Am lahum syirkun fis samawat. Kemudian ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lanjutannya di sini ada waqaf sebenarnya di sini kalau nggak salah. Ini ada waqaf. Kemudian ayatnya lanjutannya adalah anak pakai mat ini, pakai tulisan Usmani. Sebenarnya kalau kitab ada alifnya, kalau pakai bahasa Arab ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syirkun fis samawat. Kalau kita berhenti bacaannya, nah, coba lihat. Bi kitabin. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syirkun fis samawat. Kemudian kita lanjut ke ayat berikut, ke ayat apa? Bacaan berikutnya. Cara bacanya adalah ituni bi kitabim min qabli hadza. Seterusnya ya. Ini perhatikan hamzah. Hamzah, tapi dibaca antara alif atau dibaca antara wawu, antara alif, wawu atau ya. Tapi kalau sebelumnya itu adalah kasroh, maka dibaca ya.
Kalau sebelumnya doma, maka dibaca wawu. Ya. Kalau sebelumnya adalah fathah, dibaca alif sukun. Nah, cara bacanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, caranya gimana? Bukan dibaca i'tuni atau u'tuni, enggak. Tapi dibaca hamzahnya ganti jadi apa? Ya. Ya. Hamzahnya yang ini diganti ya. Nah, ini ada hamzah. Nah, diganti jadi ya bacaannya. Tapi hurufnya tetap nggak boleh diganti. Tetap hamzah bacaannya. Kok dibaca i, nggak dibaca i? Itulah makanya dia disebut gharibul Quran. Gharib artinya bacaan yang asing, tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, tidak sesuai dengan kaidah tajwid, maka disebut asing. Ini istilah para ulama, gharibul Quran. Sebenarnya nggak gharib sebenarnya. Kalau belajar nggak gharib, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini untuk menyampaikan kepada umat, ya, kepada selain non Arab, ya, maka dibaca dengan apa? Caranya dibaca adalah diganti hamzahnya menjadi apa? Ya. Jelas cara bacanya. Kalau hurufnya nggak boleh. Maka dibaca di sini itu nih dibaca 2 harokat, ya, bukan dibaca i, ya. Am lahum syirkun fis samawat ituni bi kitabim min qabli hadza, ya. Ana waktu ngajar teman-teman yang belajar di pesantren, ya, yang di santri, itu juga sama, seringkali bingung kenapa kok dibaca i gitu kan. Ada sebagian ustadz belum belajar, dia dibaca i juga cara belajarnya, cara bacanya. Yang benar adalah itu nih, bukan dibaca itu nih. Kecuali dia nggak sengaja, ya. Maka insyaallah taala, ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tapi kewajiban untuk mempelajari tajwid, ya. Maka di sini cara bacanya gimana? Bukan i, tapi itu nih, hamzahnya diganti apa? Ya. Kemudian dipanjangkan 2 harokat. Itu kalau waqaf di sini. Tapi kalau wasol, nah, kalau wasol artinya disambungin aja. Nabrak waqaf, nggak ada masalah nabrak waqaf di sini. Kalau masih panjang napasnya. Am lahum syirkun fis samawati tuni. Ah. Fis samawati tuni. Kalau dia los atau wasol namanya. Fis samawati tuni bi kitabim min qabli hadza. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum hayakumullah. Bisa dibaca mudah lah, itu karena kita telah pelajari mat, ya. Jadi dan cuma ada di sini saja, ya. Ya. Yang agak mengecoh di sini saja. Nah, di sini saja dalam surah Al-Ahqaf ayat yang keempat. Tapi bacaan ibdal bukan ada di sini saja. Ada di ayat yang lain. Bacaan ibdal, tapi insyaallah taala itu bisa dideteksi bahwa itu adalah mad badal, ya. Tapi sebenarnya dia itu dibaca dengan ibdal namanya. Baik, ini saya kasih contoh, ya. Ini saya hapus, ya. Ini insyaallah udah. Ini dibaca itu nih, bukan dibaca itu nih. Baik, bisa dilihat Al-Qur'annya, ya. Di surah Al-Ahqaf, ya. Oke. Ini saya hapus. Ini saya kasih contoh bacaan ibdal juga. Itu disebut bacaannya dengan ibdal dalam surah yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml, ya. Saya lupa ayatnya. Antara 59 kalau salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, di sini dibaca Allahu khairun amma yusyrikun. Amma yusyrikun. Surah An-Naml.
Ini saya kasih contoh bacaan ibdal yang lain. Tapi kalau yang tadi, ya, nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini Allah 59, ya. Allahu khairun amma yusyrikun. Biasanya di sini. Ya, coba nanti kita cek di ini ya. Allahu khairun amma yusyrikun. Nah, perhatikan di sini ada Allah. Kalimat Allah, biasanya ada ininya kalau salah, ya. Asalnya adalah Allah. Di sini dibaca Allah. AA. Cara dibacanya kayak ada hamzah. AA. Bukan AA. Ini kan AII. Nah, dibaca karena sebelumnya adalah apa? Fathah, maka dia berubah jadi alif. Maka dibaca di sini apa? Allahu khairun. Nah, ini juga dibaca dengan ibdal. Ya. Ini saya nggak akan hapus karena masih berkaitan tentang bacaan tashil ya nanti, ya. Oke. Di sini bacanya Allahu khairun amma yusyrikun. Asalnya sebenarnya adalah AA, ya. AA sebenarnya. Allahu khairun amma yusyrikun. Nah, asalnya. Cuma ya seringkali kalau pertemuan dua huruf itu hurufnya satu dilebur dan jadi mad, ya. Barakallahu fikum. Ini perhatikan. Allah itu bacaan ibdal namanya. Seperti itu nih ada mad. Seharusnya dibaca hamzah AA jadi A. Seharusnya dibaca I jadi I. Itu namanya bacaan ibdal. Ya. Dibaca Allahu khairun amma yusyrikun. Kalau nggak salah tulisannya bukan begini, tapi begini, ya. Allahu khairun, gitu ya. Wallahu alam, nanti coba kita cek, ya. Allahu khairun amma yusyrikun. Ada ayat lain juga, ayat lain apa contohnya? Al-an. Ini saya hapus. Al-an. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Itu ya, kalau salah ya. Al-an sebenarnya kalau tulisannya, kalau nggak salah ini cara tulisannya ya. Soalnya beda tulisan dalam Al-Quran itu menggunakan Usmani ya. Al-ana. Sebenarnya tulisan aslinya adalah Al-an. Al-ana. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ini dibaca sebenarnya al-an. Nah, al-an dirubah bacaannya jadi panjang. Al-an ada juga الذكرين حرم amil unsayain. Nah, itu juga sama. Az-zakarain ya. Dalam surah Al-Anfal kalau salah itu.
Adzakarain. Itu namanya bacaan ibdal. Atau di sini al-an. Sebenarnya asalnya kalau dibaca al-an ya, al-an Allahu khairun, tapi dibaca Allahu khairun. Baik, barakallahu fikum. Itu disebut dengan bacaan ibdal. Sekarang kita pindah ya. Nggak usah hapus lah. Ya, nggak usah hapus. Kita pindah ke bacaan namanya bab tashil. Apa namanya? Tashil. Semoga ini dipahami, tashil ya. Tashil itu artinya mempermudah, artinya bahasa Indonesia artinya mempermudah. Cuma maknanya kalau dalam ilmu tajwid artinya adalah bacaan antara hamzah dan ha. Bacaan antara hamzah dan ha. Karena makhrajnya sama ya, pertengahan ya. Ya, dibaca lebih mudah, tidak a tidak ha, tapi pertengahan ya. Dan itu contohnya, nah ini saya hapus ya. Sebenarnya tashil ini juga bisa. Dalam riwayat Hafiz an Asim, ini cara bacanya bukan ibdal, tapi dibaca dengan tashil. Ini aja contohnya langsung ya. Sebenarnya ada contoh yang lain ya, nanti saya sebutnya. Ini contoh pertama adalah, ini bisa dibaca ibdal atau bisa dibaca tashil. Cara bacanya kalau ibdal, Allahu khairun amma yusyrikun. Nah, sebentar ya. Kita semoga tidak ngebut, ini saya bahas ya. Allahu khairun amma yusyrikun. Adzakaraini harrama amil unthayain. Adzakarain. Semoga ini bisa di sini deh. Az-zakarain, az-zakarain, az-zakarain. Dibaca kayak gitu kalau salah. Nah, bisa juga dibaca tashil. Tashil itu adalah antara hamzah dan ha. Gimana caranya? Coba perhatikan saya. Allah, aha. Bukan Allah, Allah. Allahu khairun amma yusyrikun. Allahu khairun amma yusyrikun. Al-an. Nah, al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Dalam surah Al-Anfal nih kalau misalnya az-zakarain ini. Az-zakarain. Nah, Az-zakaraini harrama amil unthayain. Nah, seperti itu. Az-zakara. Bukan az-zakara. Kalau itu namanya bacaan ibdal. Tapi boleh dipilih antara ibdal dan tashil. Tapi ada satu contoh dalam bacaan riwayat Hafiz an Asim tidak bisa dipilih. Harus, mau nggak mau harus dibaca dengan tashil. Dan sebagian ini kesalahan teman-teman mengarahkan bacaan tashil kepada ibdal, padahal bukan ibdal. Tidak boleh dibaca dengan ibdal. Yang benar adalah dibaca dengan tashil. Kalau yang ini boleh antara ibdal dan tashil, boleh dibaca Allah, boleh dengan ibdal namanya, atau Allah, al-ana, bisa dibaca dengan al-ana, al-ana, az-zakarain, bisa dibaca dengan tashil, az-zakarain. Tapi ada bacaan dibaca harus dengan tashil, tidak dengan ibdal. Tapi sebagian ustadz mengarahkan kepada ibdal, dan ini nggak benar ya. Barakallahu fikum. Apa itu? Ini contohnya dalam surah Fussilat ya. Ini saya hapus saja ya, karena kita udah bahas, pembahasannya kita sekarang udah ke at-tashil. At-tashil sekali lagi artinya, at-tashil bacaan antara hamzah dan ha. Dibaca antara ya. Baina hamzah wal ha. Ini hamzah, ini ha. Kalau a, ini ha. Aha. Nah, tempat keluarnya huruf ini sama ya.
di tenggorokan. Nah, cara bacanya antara ini. Di sini cara bacanya. Gimana cara bacanya? Cara bacanya ha. Tidak a, tidak ha. Tidak a, tidak ha. Jadi bukan ha, bukan a, tapi tengah-tengah. Jadi nggak jelas ya. Ya tengah-tengah lah. Nggak jelas a, nggak jelas ha. Itu maksudnya. Baik, barakallahu fikum. Ini ada dalam surah Fussilat. Lupa lagi ayatnya ini saya. Ayat berapa ini? Baik. Itu disebut dengan bacaan tashil. Namanya bacaan tashil. Ya. A'jamiyyu wa 'arabi. Ya. Laqalu laula fussilat ayatuh. A'jamiyyu wa 'arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Ayatnya adalah nih. A'jamiyyu dibaca ani. A'jamiyyu wa 'arabi. Baik, perhatikan di sini. Ini sebenarnya biasanya di mushaf Al-Qur'an ditaruh ada tanda bulat titik di sini seperti ini. Dalam surah Fussilat ya, dalam surah akhir surah Fussilat. Afwan. Di sini. Di sini nggak ada hamzah, setelahnya ada alif. Kalau pakai kaidah ibdal dibaca dengan gimana cara? A'jamiyyu wa 'arabi. Tapi bukan begitu. Tidak dibaca dengan ibdal. Tapi ini dibaca dengan tashil. Dibaca setelah a ini, setelah a. Dibaca sebenarnya asalnya itu kan aa. Ya, aa. Tapi a keduanya ini dibaca antara hamzah sama ha. Antara ini. Baina. Enggak hamzah, enggak ha. Tapi namanya antara. Aha. A'jamiyyu wa 'arabi. Nah, sekali lagi pelan-pelan deh. A'jamiyyu wa 'arabi. A'jamiyyu wa 'arabi, bukan a'jamiyyu wa 'arabi, bukan aha juga, bukan aha jamiyyu, tapi bacanya a'jamiyyu wa 'arabi. Nah, ini disebut dengan bacaan tashil. Sekali lagi saya baca, laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa 'arabi. Qul huwa lilladzina amanu. Nah, di sini ya. Jadi dibacanya a'jamiyyu. Jadi hamzah kedua ya dibaca antara hamzah dan ha, atau disebutkan aha namanya. Bukan aha, bukan aa, tapi a'jamiyyu wa 'arabi. Baik, barakallahu. Silakan dipraktekkan ya. Barakallahu fikum. Ya, praktekkan ya, kemudian diulangi video ini juga nggak apa-apa. Dipraktekkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Ini yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun khilaf dan salah ini murni karena kejahilan saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.